Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Syahara, kelas 2001B. Saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Ruang lingkup ilmu antropologi. Fase perkembangan ilmu antropologi. Fase pertama sebelum 1800 Masehi. Kedatangan bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, dan Amerika selama 4 abad, sejak akhir abad ke-15 hingga permulaan abad ke-16 membawa pengaruh bagi berbagai suku bangsa ketiga benua tersebut. Timbul 3 macam sikap yang bertentangan terhadap bangsa-bangsa di Afrika, Asia, Oseania, dan orang-orang Indian di Amerika tadi, yaitu ada yang berpandangan bahwa bangsa-bangsa itu bukan manusia sebenarnya, melainkan mereka manusia liar, keturunan iblis, dan sebagainya. Dengan demikian timbul istilah-istilah seperti savage, primitivus untuk menyebut bangsa-bangsa tadi. Ada yang berpandangan bahwa masyarakat bangsa-bangsa itu adalah contoh dari masyarakat yang masih murni, belum mengenal kejahatan dan keburukan seperti yang ada dalam masyarakat bangsa-bangsa Eropa Barat waktu itu. Ada yang tertarik akan adat istiadat yang aneh dan mulai mengumpulkan benda-benda kebudayaan dari suku bangsa di Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika pribumi tadi itu. Timbul museum-museum pertama tentang kebudayaan bangsa-bangsa di luar Eropa. Fase kedua, kira-kira pertengahan abad ke-19. Bentuk masyarakat dan kebudayaan manusia yang tertinggi itu adalah bentuk masyarakat dan kebudayaan seperti yang hidup di Eropa Barat kala itu. Semua bentuk masyarakat dan kebudayaan dari bangsa-bangsa di luar Eropa dianggap sebagai contoh dari tingkat kebudayaan lebih rendah yang masih hidup sampai sekarang sebagai sisa-sisa dari kebudayaan manusia zaman dahulu. Tujuan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapat suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Fase ketiga, permulaan abad ke-20. Pada permulaan abad ke-20, sebagian negara penjajah di Eropa berhasil untuk mencapai kemantapan kekuasaannya di daerah-daerah jajahan di luar Eropa. Fase keempat, sesudah kira-kira 1930. Dalam fase ini ilmu antropologi mengalami masa perkembangannya yang paling luas, baik mengenai bertambahnya bahan pengetahuan yang jauh lebih teliti maupun mengenai ketajaman dari metode ilmiahnya. Pokok atau sasaran dari penelitian para ahli antropologi sudah sejak tahun 1930 memang tidak lagi hanya suku-suku bangsa primitif yang tinggal di benua-benua di luar Eropa saja, tetapi sudah beralih kepada manusia di daerah perdesaan pada umumnya, ditinjau dari sudut keragaman fisiknya, masyarakatnya, serta kebudayaannya. Ilmu antropologi yang baru di dalam fase perkembangannya yang keempat ini dapat dibagi dua, yaitu tujuan akademikal dan tujuan praktisnya. Tujuan akademisnya adalah mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari keragaman bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Karena di dalam praktik ilmu antropologi biasanya mempelajari masyarakat suku bangsa, maka tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu.
Kebudayaan. Definisi menurut ilmu antropologi. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan atau kultur dan peradaban. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Tiga wujud kebudayaan. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Perspektif sosiologi, budaya, hukum, kebijakan, dan pendidikan. Mendidik anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika. Sebagai akibat dari perkembangan psikologisnya sehingga menjadi berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat. Sistem sosial budaya masyarakat pedesaan di tengah pandemi COVID-19. Sistem menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lebih mudahnya, sistem adalah kumpulan dari beberapa unsur yang saling berkaitan. New normal. Saat ini, pasca munculnya pandemi COVID-19 atau COVID-19, meskipun belum berakhir, namun kita dituntut untuk bisa beradaptasi sambil tetap menjaga kesehatan tubuh dan mental di tengah pandemi sampai vaksinnya ditemukan. Lalu, apa saja pola hidup sehat di era new normal ini yang tidak boleh kita lewatkan? Yang pertama, selalu pakai masker saat berpergian, membawa peralatan makan dan minum sendiri, tidak lupa berolahraga, rajin membersihkan tangan. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mariatul Kiptiah yang sudah memberikan soal UAS. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.